Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Sylvia di pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang aljabar. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang mengenal bentuk aljabar. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Nah, di sini apa sih itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol berupa huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Agar kalian lebih memahami dari pengertian bentuk aljabar ini, Ibu akan masuk ke contohnya ya. Nah, di sini misalkan Ibu mempunyai ilustrasi gambar bintang. Lalu, gambar bintang ini kita misalkan dengan angka 1 atau kita sebut dengan angka 1. Maka, apabila Ibu mempunyai dua gambar bintang, bisa kita tulis ya dengan angka 2. Ya, karena kan bintangnya ada 2, maka kan tadi gambar bintang itu kita sebut dengan angka 1, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, apabila Ibu mempunyai gambar persegi panjang, di sini kita misalkan sebagai X atau kita sebut sebagai X ya, persegi panjang itu. Lalu, jika di sini Ibu mempunyai dua gambar persegi panjang, nah, di sini kan bisa kita tulis sebagai 2X, karena kan gambar persegi panjangnya ada 2, maka X ditambah X sama dengan 2X. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai gambar lingkaran. Gambar lingkaran kita misalkan sebagai Y, atau kita sebut sebagai Y. Maka apabila Ibu mempunyai 3 gambar lingkaran, di sini berarti kita bisa tulis sebagai 3Y ya, karena kan lingkarannya ada 3. Maka Y ditambah Y ditambah Y sama dengan 3Y. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai gambar persegi panjangnya ada 1, lalu 2 lingkaran dan 2 bintang. Maka bisa kita tulis sebagai X ditambah Y ditambah Y ditambah 1 ditambah 1. Karena kan tadi kita misalkan persegi panjang itu sebagai X, dan di sini ada 1 persegi panjangnya, maka kita tulis X saja. Selanjutnya, karena di sini ada 2 lingkaran, dan tadi kita misalkan lingkaran itu sebagai Y, maka kita tulis Y-nya ada 2 di sini ya. Selanjutnya, bintang kan tadi kita misalkan dengan angka 1. Karena ada 2 bintang, maka angka satunya juga ada 2 ya. Atau bisa kita tulis juga sebagai X ditambah 2Y ditambah 2. Nah, kita jumlahkan saja ininya. Selanjutnya, catatan. X dan Y itu dapat diganti dengan huruf kecil lainnya, seperti A, seperti B, lalu C, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk contoh bentuk aljabar yang lainnya itu, di sini Ibu punya contoh lagi. Di sini ada 2A, lalu ada negatif 3B, dan 5C. Selanjutnya, ada 7XY, 4AB, negatif 2PQ. Selanjutnya, ada 12X kuadrat, negatif 8Y kuadrat, 5Z kuadrat. Selanjutnya, ada 3M plus 4, dan 2N negatif 2. Selanjutnya, ada negatif 8P dikurangi 5Q. Selanjutnya, ada 4X ditambah 2Y dikurangi 3. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk aljabar. Ya, kan tadi bentuk aljabar itu adalah model matematika yang mempunyai simbol huruf ya. Di sini kan ada hurufnya semua, maka di sini merupakan contoh dari bentuk aljabar. Bisa dipahami ya. Lalu, di sini kita masuk ke variabel, koefisien, dan konstanta. Apa sih itu variabel, koefisien, dan konstanta? Variabel itu adalah simbol-simbol berupa huruf yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Lalu, koefisien itu adalah suatu bilangan
yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar, atau bisa kita sebut juga adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Selanjutnya, untuk konstanta, itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, atau bisa kita sebut juga suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Untuk lebih memahami, Ibu akan memberikan contohnya ya. Di sini 2x itu bisa kita sebut, yaitu 2-nya kita sebut sebagai koefisien dan x-nya itu disebut sebagai variabel. Karena kan tadi variabel itu adalah suatu huruf ya, maka di sini x itu kita sebut sebagai variabel dan 2 itu sebagai koefisien, karena koefisien itu adalah suatu bilangan yang ada di sebelah variabel gitu ya. Lalu di sini ada 8Y. Nah, maka 8Y itu bisa kita sebut 8 sebagai koefisien dan Y itu disebut sebagai variabel ya, karena 8 itu merupakan sebuah bilangan yang ada di sebelah variabel gitu ya, gampangnya. Lalu variabel itu kan adalah huruf, maka Y itu adalah variabelnya gitu. Selanjutnya ada 5A, maka 5 itu disebut sebagai koefisien dan A itu disebut sebagai variabel. Selanjutnya 1 itu disebut sebagai konstanta, karena kan tadi katanya pengertian dari konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memuat variabel, atau ya berarti dia itu angkanya itu tidak ada variabelnya. Nah, di sini kan angka 1 tidak ada variabelnya, maka disebut sebagai konstanta. Selanjutnya ada angka 6. Nah, disebut konstanta juga. Lalu ada angka 25 disebut sebagai konstanta juga. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini punya contoh lagi. Nah, misalkan di sini ada bentuk aljabar 5m kuadrat dikurangi 4n. Maka yang menjadi variabelnya itu adalah m kuadrat dan n ya. Jadi di sini m kuadrat itu sebagai variabel karena memuat huruf dan n juga sebagai variabel karena n itu merupakan huruf ya. Nah, untuk pangkatnya juga menyertai variabel tersebut gitu ya. Jadi ditulis m kuadrat. Selanjutnya untuk koefisiennya itu adalah 5 dan negatif 4 ya. Di sini kan 5 ya. Koefisien dari m kuadrat itu adalah 5. Lalu koefisien dari n itu adalah negatif 4. Jadi operasinya itu menyertai ya. Jadi harus ditulis gitu ya. Nah, di sini misalkan kan di sini koefisien itu positif, maka kita tulis positif angka 5-nya. Di sini ada negatif nih, maka kita tulis sebagai negatif 4 untuk koefisien n-nya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada konstantanya itu 0. Nah, di sini kan karena tidak ada angka yang memuat variabel gitu ya. Jadi kan di sini tidak ada angka yang sendiri gitu, yang berdiri sendiri, maka bisa kita tulis konstantanya itu 0 ya. Selanjutnya Ibu punya contoh lagi di sini. Ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Maka variabelnya itu adalah AB dan B kuadrat. Karena kan di sini variabelnya itu ada hurufnya nih. AB itu adalah huruf. Lalu B kuadrat juga adalah huruf. Nah, di sini ya bisa kita tulis seperti ini gitu. Selanjutnya koefisiennya itu adalah 2 dan negatif 3. Nah, di sini ini 2 itu merupakan koefisien dari AB dan negatif 3 itu merupakan koefisien dari B kuadrat. Selanjutnya konstantanya itu adalah 7. Di sini karena ada angka yang tidak memuat variabel, maka bisa kita tulis konstantanya itu adalah 7. Berbeda dengan yang tadi ya, karena kan di sini tadi itu tidak ada angka yang tidak memuat variabel, maka bisa kita tulis sebagai 0 gitu ya konstantanya. Lalu di sini ditulis sebagai 7 karena di sini ada nih angkanya tidak memuat variabel, maka konstantanya itu adalah 7. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya di sini ada suku ya. Suku itu apa? Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Atau bisa kita tulis juga bentuk aljabar
yang dipisahkan dengan lambang positif dan lambang negatif, begitu ya. Agar bisa lebih memahami, di sini Ibu punya jenis-jenis suku. Di sini ada suku satu atau monomial. Apa sih maksudnya? Di sini contohnya itu ada 3A, ada negatif 6X, dan ada negatif 5A kuadrat B. Nah, di sini merupakan contoh dari suku satu atau suku monomial ya. Selanjutnya ada suku 2 atau binomial. Lalu contohnya itu adalah 2P ditambah 15. Karena tadi katanya suku itu adalah suatu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda negatif atau tanda positif. Karena di sini dipisahkan oleh tanda positif, maka bisa kita tulis sukunya itu ada 2, yaitu 2P dan 15. Selanjutnya, ada contoh lagi, 7P kuadrat dikurang 10P. Di sini terdiri dari 2 suku juga ya, yaitu 7P kuadrat dan negatif 10P. Untuk tanda positif dan negatifnya juga kita tulis saja ya, menyertai gitu. Selanjutnya ada negatif 6A kuadrat ditambah 5AB. Maka ini juga terdiri dari 2 suku, yaitu suku yang pertama ada negatif 6A kuadrat, yang kedua sukunya itu ada 5AB. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini ada suku 3 atau trinomial. Contohnya itu gimana? Nah, contohnya itu kayak gini. Ada 8X dikurangi 4Y ditambah 9. Terdiri dari 3 suku kan? Yaitu suku yang pertama itu ada 8X. Lalu ada negatif 4Y dan 9. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ada 6X kuadrat ditambah 3XY dikurangi 8Y kuadrat. Di sini terdiri dari 3 suku juga, yaitu terdiri dari suku pertama itu 6X kuadrat, lalu 3XY, dan yang terakhir sukunya itu ada negatif 8Y kuadrat. Selanjutnya, suku banyak atau polinomial. Suku banyak itu bisa kita sebut juga sebagai suku yang lebih dari 3. Misalnya apa? Contohnya itu ada P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 8. Ya, di sini terdiri dari 4 suku ya. Ya, berarti kita bisa tulis, yaitu suku pertama itu adalah P pangkat 3, lalu suku yang kedua itu 2P kuadrat, lalu suku yang ketiga itu negatif 7P, dan suku yang keempatnya itu ada negatif 8. Lalu contoh yang kedua ada 4X ditambah 2Y dikurang 3Z dikurang 3Y ditambah X. Sukunya itu terdiri dari 5 suku ya, ada 4X, lalu 2Y, negatif 3Z, negatif 3Y, dan X. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, di sini punya contoh lagi, berarti kan 3 itu memiliki satu suku. Lalu 2X itu memiliki satu suku, Y itu memiliki satu suku, 2 plus X itu memiliki 2 suku, lalu 4X plus 4 itu memiliki 2 suku, lalu 1 plus 3Y itu memiliki 2 suku, 2Y dikurangi 3 itu memiliki 2 suku. Nah, kenapa memiliki 2 suku? Karena kan tadi katanya dibatasi oleh tanda positif atau tanda negatif ya. Di sini kan ada penjumlahan sama pengurangan, itu ada dibatasi gitu ya. Jadi di sini memiliki 2 suku. Selanjutnya ada 2X dikurangi 3Y. Lalu 2 ditambah 3X dikurang Y. Nah, di sini memiliki 3 suku ya. Karena kan di sini dibatasi oleh tanda lambang positif dan lambang negatif. Maka di sini memiliki 3 suku. Selanjutnya, ada X dikurangi 4Y ditambah 1. Di sini memiliki 3 suku juga. Nah, di sini tandanya bentuk aljabar itu yang lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Selanjutnya di sini ada contoh soal, diberikan bentuk aljabar berikut. Ada X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 5. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Nah, sukunya kan di sini berarti ada 3 suku ya, yaitu terdiri dari X kuadrat, 2Y, dan negatif 5. Karena kan di sini
dibatasi oleh tanda positif dan tanda negatif. Maka di sini terdiri dari 3 suku ya. Selanjutnya untuk variabelnya itu adalah x kuadrat dan y. Karena di sini kan hurufnya itu ada x kuadrat dan y ya. Lalu untuk koefisiennya itu, untuk koefisien x kuadrat itu adalah 1. Nah, di sini kan koefisien itu adalah suatu bilangan yang ada di sebelah variabel gitu ya. Karena di sini angka satunya tidak ada, maksudnya cuma ada x kuadrat saja. Nah, maka koefisiennya itu ditulis sebagai 1 ya. Bisa kita tulis sebagai 1 gitu. Walaupun di sini tidak ditulis angka satunya di depan x kuadrat, tapi tetap kita bisa tulis sebagai 1 koefisiennya untuk x kuadratnya itu. Lalu untuk koefisien y-nya, di sini kan berarti 2 ya koefisiennya, karena kan 2 itu merupakan angka yang ada di sebelah variabel y. Ya, maka koefisien dari y itu adalah 2. Lalu konstantanya itu adalah negatif 5. Karena kan tadi konstanta itu suatu angka atau bilangan yang tidak memuat variabel. Karena di sini yang tidak ada variabelnya itu negatif 5 ya, maka kita tulis konstantanya itu adalah negatif 5. Bisa dipahami ya? Selanjutnya di sini ada jenis suku aljabar. Jenis suku aljabar itu yang pertama ada yang dinamakan suku sejenis. Nah, apa sih itu suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel sama atau suku yang hanya memuat konstanta. Contohnya seperti apa? Di sini contohnya 3P dan negatif 2P. Karena kan memiliki variabel yang sama ya di sini, sama-sama P. Sama-sama P dipangkatin 1 gitu ya, adalah suku sejenis di sini, negatif 2P dan 3P. Lalu ada 7 dengan negatif 9. Nah, ini juga merupakan contoh suku sejenis. Bisa dipahami ya. Selanjutnya ada suku yang tak sejenis. Nah, apa sih suku yang tak sejenis itu? Yaitu suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Maksudnya bagaimana? Nah, Ibu kasih contoh ya. Di sini ada negatif 2B dan 5B kuadrat. Nah, di sini variabelnya tidak sama. Karena kan di sini yang pertama itu B-nya itu pangkatnya ada 1. Lalu yang kedua itu B-nya pangkat 2. Walaupun sama-sama hurufnya itu huruf B, tetapi pangkatnya itu berbeda, maka ini dinamakan suku yang tidak sejenis. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, di sini ada 3AB kuadrat dan 6AB. Sama seperti contoh yang pertama, walaupun sama-sama memiliki huruf AB, ya, karena pangkatnya itu beda, yaitu yang pertama itu pangkatnya 2, dan yang kedua itu pangkatnya 1, maka di sini dinamakan suku yang tidak sejenis, karena memiliki variabel yang tidak sama gitu ya. Intinya begitu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada 3x dan 2y kuadrat. Di sini sudah jelas ya. Nah, x itu kan berbeda dengan y kuadrat kan hurufnya. Lalu ada 5 dan 3A. Nah, ini juga merupakan suku yang tidak sejenis, karena yang pertama itu memuat konstanta saja, dan yang kedua itu sukunya itu ada variabelnya. Karena yang pertama tidak ada variabelnya, dan yang kedua itu ada variabelnya, maka ini merupakan suku yang tidak sejenis. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ada contoh soal nih, Ibu punya contoh soal. Nah, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Misalkan ada contoh soal 3x dikurangi 7 dikurangi 4x ditambah 9. Bagaimana nih cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya itu di sini pertama kita lihat dulu suku yang sejenisnya ya. Nah, suku yang sejenisnya itu kelompokkan suku yang sama atau suku yang sejenis. Maka, di sini kan 3x dikurangi 7 dikurangi 4x ditambah 9 sama dengan 3x dikurangi 4x. Nah, di sini kan kelompokkan. Jadi kan di sini ditulisnya 3x berdekatan dengan negatif 4x kan, karena kan sukunya sejenis gitu ya. Lalu negatif 7 ditambah 9. Nah, di sini ditulisnya berdekatan juga, karena kan sukunya sejenis gitu ya, agar kita bisa lebih memudahkan untuk menghitungnya. Selanjutnya, di sini 3x
dikurangi 4X, karena sama-sama mempunyai variabel X, maka kita satukan di sini. Kita gabungkan gitu ya. 3 dikurangi 4 dalam kurung X gitu ya. Ya, dalam kurung 3 dikurangi 4, lalu ininya di X-nya di luar. Nah, jadinya 3 dikurangi 4X ditambah 2. Nah, 2-nya ini kita langsung saja jumlahkan nih, operasikan. Negatif 7 ditambah 9, kan hasilnya positif 2 ya. Lalu bisa kita tulis menjadi negatif 1X ditambah 2 ya. Nah, negatif 1X ini koefisiennya kan negatif 1. Nah, lalu bisa kita tulis juga sebagai negatif X ditambah 2. Gitu, bisa dipahami ya. Contoh soal lagi, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Di sini ada 2X ditambah 3Y ditambah X dikurangi 7Y. Nah, di sini kan ada dua suku yang sejenis ya, ada X dan Y-nya di sini. Maka, kelompokkan juga suku yang sejenisnya. Bisa kita tulis di sini. 2X ditambah 3Y ditambah X dikurangi 7Y sama dengan 2X ditambah X ditambah 3Y dikurangi 7Y. Ya, di sini kan 2X sama X-nya kita kelompokkan nih, didekatkan ditulisnya. Lalu 3Y itu dikurang 7Y, ditulisnya berdekatan juga, biar kita lebih gampang gitu untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, karena 2X dan X itu sama-sama memuat variabel X, dan 3Y dan negatif 7Y itu sama-sama memuat variabel Y, maka di sini kita kelompokkan. Untuk 2X plus X-nya itu, kita satukan koefisiennya. Jadi 2 ditambah 1 di dalam kurung ya. Lalu X-nya di luar. Sedangkan 3Y dikurang 7Y kita kelompokkan juga di sini. 3 dikurangi 7 koefisiennya. Y-nya di luar gitu ya. Maka hasilnya itu bisa kita operasikan langsung. 2 ditambah 1 kan 3. Lalu kan ada X-nya, kita tulis X. Selanjutnya 3 dikurang 7 itu kan negatif 4 ya. Lalu kita tulis negatif 4. Jangan lupa Y-nya ditulis juga gitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya ada contoh soal lagi di sini. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Ada 9A kuadrat ditambah 2AB dikurang 5B kuadrat dikurangi 6A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Maka penyelesaiannya itu adalah 9A kuadrat ditambah 2AB dikurang 5B kuadrat dikurang 6A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Sama dengan 9A kuadrat dikurangi 6A kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AB dikurang 5B kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini sama kayak tadi ya, kita kelompokkan suku yang sejenisnya. Kita dekatkan tulisnya itu. Kan di sini memuat variabel A kuadrat, yang 9A kuadrat sama negatif 6A kuadrat, maka kita tulis berdekatan seperti ini. Selanjutnya, yang 2AB dan 2AB di sini karena sama-sama memuat variabel AB, maka kita tulis berdekatan untuk lebih mudah dalam menghitungnya. Selanjutnya, di sini ada negatif 5B kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tulis juga berdekatan, karena kan variabelnya sama-sama B kuadrat gitu ya. Maka bisa kita tulis seperti ini. Kita kelompokkan koefisiennya sebagai apa ya? Sama-sama variabelnya A kuadrat. Maka koefisiennya itu adalah 9 dikurangi 6 A kuadrat gitu ya. Lalu 2AB ditambah 2AB sama-sama memuat variabel AB. Maka bisa kita tulis 2 ditambah 2 koefisiennya ya. Lalu AB, jangan lupa variabelnya. Selanjutnya, ada negatif 5B kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kan koefisiennya itu adalah negatif 5. Maka kita tulis negatif 5. Lalu di sini koefisiennya kan 1 ya. Kan tidak ditulis, tidak ada di sini. Tapi tetap ada gitu. Tetap kita tulis sebagai 1. Maka kita tulis negatif 5 ditambah 1 B kuadrat gitu ya. Selanjutnya, di sini ada 9 dikurangi 6, maka kita tulis 3. 3A kuadrat. Lalu 2 ditambah 2AB sama dengan 4AB gitu ya. Negatif 5 ditambah 1
B kuadrat sama dengan negatif 4B kuadrat. Maka hasil dari bentuk sederhana aljabar ini adalah 3A kuadrat ditambah 4AB dikurang 4B kuadrat. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Di sini ada contoh soal lagi. Nah, contohnya itu, ibu membeli buah apel dan jeruk di pasar. Ibu membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Harga apel dinyatakan dengan X dan harga jeruk dinyatakan dengan Y. Maka, tuliskanlah bentuk aljabar dari keterangan di atas. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu ya. Di sini kan diketahuinya 2 kg apel, lalu 3 kg jeruk. Maka, di sini harga apel itu dinyatakan dengan X. Maka kita tulis harga apel sama dengan X, lalu harga jeruk sama dengan Y. Nah, maka bentuk aljabarnya itu adalah 2X ditambah 3Y. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Karena kan tadi 2 kg apel itu adalah X, maka kita tulis 2X, dan 3 kg jeruk itu adalah Y, maka kita tulis sebagai 3Y. Semoga bisa dipahami ya. Sekian pembahasan materi bentuk aljabar dari Ibu. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.